Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sipa Nadia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari angkatan 2022. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 20 soal tentang teori peluang, di mana soal-soal ini terdiri dari dua jenis, yaitu 8 soal berupa pembuktian teorema dan 12 soal lainnya berupa soal-soal perhitungan dan penerapan konsep yang sering muncul dalam latihan maupun ujian. Yuk siapkan alat tulis teman-teman dan mari kita selesaikan soalnya satu persatu. Untuk soal yang pertama, di sini ada diberikan ruang sampel omega itu sama dengan A, B, C, D, E, dan koleksi himpunan A cantik sama dengan ruang sampel himpunan kosong A, B, C, D, dan E. Kita diminta untuk menentukan apakah A cantik ini merupakan sigma aljabar. Baik, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, mari kita ingat kembali definisi dari sigma aljabar, yaitu suatu koleksi atau himpunan subset dari omega dinotasikan dengan A cantik, itu disebut sigma aljabar jika memenuhi yang pertama, himpunan kosong itu harus merupakan anggota dari A cantik. Yang kedua, jika himpunan A anggota dari A cantik, maka A komplement ini juga harus berada di A cantik, atau A cantik ini tuh artinya harus bersifat tertutup terhadap komplement. Dan yang ketiga, untuk himpunan-himpunan terhitung A1, A2 dan seterusnya di A cantik itu berlaku gabungan dari himpunan-himpunan tersebut juga harus berada di A cantik, atau A cantik ini tuh harus bersifat tertutup terhadap operasi gabungan. Nah, mari kita lihat pada soal. Di sini kita memiliki omeganya itu atau ruang sampelnya itu adalah A, B, C, D, dan E. Nah, selanjutnya A cantiknya itu ada omega, himpunan kosong, A, B, C, D, dan E. Nah, kita perhatikan apakah ini memenuhi tiga sifat ini. Nah, untuk yang pertama, himpunan kosong jelas merupakan anggota A cantik. Di sini lihat ada himpunan kosong. Dan untuk yang kedua, kita misalkan memiliki himpunan A yang beranggotakan AB, di mana AB ini kan merupakan anggota dari A cantik kan ini. Maka A komplementnya itu adalah CDE, yang mana CDE ini bukan merupakan anggota dari A cantik. Nah, jadi A cantik ini tidak bersifat tertutup terhadap komplement. Sebenarnya sampai sini juga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa A cantik ini tuh bukan merupakan sigma aljabar. Tapi untuk lebih jelasnya kita masuk ke yang 3. Nah, sifat yang ketiga ini kita ambil sembarang dua anggota A cantik. Di sini misalkan CD dan E. Ya, maka gabungan dari CD dan E ini sama dengan CDE, di mana CDE ini juga bukan merupakan anggota dari A cantik, sehingga selain tidak tertutup terhadap komplement, A cantik ini juga tidak tertutup terhadap operasi gabungan. Maka dapat kita simpulkan bahwa A cantik ini bukan merupakan sigma aljabar. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk membuktikan proposisi 1.2.3. Soal nomor 2 ini meminta kita untuk membuktikan proposisi 1.2.3. Misalkan ada dua buah kejadian yaitu A1 dan A2, di mana A1 dan A2 ini anggota sigma aljabar, maka berlaku peluang gabungan dari A1 dan A2 itu akan sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurangi dengan peluang A1 iris A2. Nah, langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu diagram Venn-nya, maka akan seperti ini. Kita konstruksikan ya. Kita konstruksikan, misalkan A1 ini adalah daerah yang berwarna ungu. A1 daerah yang berwarna ungu ini kita sebut sebagai A1, dan A2 ini, A2 aksen itu daerah yang hanya berwarna putih. Yang berwarna putih aja, atau A2 aksen ini tuh sama dengan A2 selisih irisan dari A1 dan A2. Maka kita peroleh A1 gabung A2 ini akan sama dengan A1 gabung A2 aksen.
atau sama dengan A1 gabung A2 selisih A1 irisan dari A2. Begitu ya. Sehingga peluang dari A1 gabung A2 itu akan sama dengan peluang A1 gabung A2 selisih A1 iris A2. Nah, coba perhatikan bahwa A1 dengan A2 aksen, ini A1 dan A2 aksen, ini tuh kan dua himpunan yang saling lepas, tidak ada irisannya. Karena kan A2 aksen itu sudah di A2 aksen itu kan sama dengan A2 selisih A1 iris A2. Makanya A2 ini tuh udah bebas sama A1. Sehingga bisa kita terapkan sifat aditif berhingga. Ini ya. Sehingga kita peroleh A1 gabung A2 ini akan sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 selisih A1 iris A2. Nah, sama dengan peluang A1 tambah peluang A2 dikurangi A1 iris A2. Ini menggunakan proposisi 1.2.1 nomor 2 ya. Sehingga kita peroleh peluang A1 tambah peluang A2 itu dikurangi dengan peluang A1 iris A2. Nah, terbukti ya jadi bahwa peluang A1 gabung A2 itu sama dengan peluang A1 tambah peluang A2 dikurangi peluang A1 iris A2. Proposisi 1.2.3 itu terbukti benar. Pada soal nomor 3, jika dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 3 atau jumlah mata dadunya itu adalah 8? Untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan terlebih dahulu. Misalnya, A ini adalah kejadian paling tidak satu dadu menunjukkan angka 3, dan B ini adalah kejadian jumlah kedua mata dadu itu adalah 8. Ruang sampelnya ini ada 36. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung peluang dari A. Perhatikan, jika dadu yang pertama ini menunjukkan angka 3, maka ada 6 kemungkinan kan? Karena dadu yang kedua ini tuh bisa 1 sampai 6. Kombinasinya itu misalnya 31, 32, 33 sampai dengan 36. Begitu. Nah, tetapi jika ternyata dadu yang dua yang menunjukkan angka 3 itu, maka di sini juga sama ada 6 kemungkinan. Karena dadu yang pertama itu bisa menunjukkan 1 sampai 6. Kombinasinya itu jadi 13, 23, 33 dan seterusnya hingga 63. Kita perhatikan bahwa pada 6 kemungkinan ini dan 6 kemungkinan ini 3,3 ini terhitung 2 kali. Sehingga peluang untuk mencari peluang A ini sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampel. Di mana banyaknya kejadian A ini kita kurangi dengan 1. Karena 3 ini kan terhitung 2 kali. Maka kita kurangi dengan 1 sehingga diperoleh peluang terjadinya A ini ada sebesar 11/36. Selanjutnya, untuk kejadian B, kita hitung kejadian B yaitu kejadian jumlah kedua mata dadu adalah 8. Perhatikan bahwa kombinasi yang mungkin jika jumlah kedua mata dadu 8 itu ada 26, 35, 44, 62, dan 53. Maka peluang terjadinya kejadian B itu sama dengan 5/36. Selanjutnya, kejadian kita hitung irisannya dulu atau kejadian yang paling tidak satu dadu menunjukkan angka 3 dan jumlahnya itu adalah 8. Begitu. Kita lihat yang memuat angka 3 di B hanya ada 2 kan? 3,5 dan 5,3. Sehingga peluang irisannya itu sama dengan 2/36. Nah, selanjutnya kita hitung peluang gabungannya, yaitu peluang paling tidak satu dadu menunjukkan angka 3 atau jumlah kedua mata dadunya ini adalah 8. Kita gunakan persamaan ini ya, gabungan dari A dan B, peluang gabungan dari A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kita kurangi dengan peluang irisan dari keduanya. Maka kita peroleh tadi kan peluang A-nya itu 11/36, peluang B ditambah dengan 5/36 dikurangi 2/36.
Sehingga peluang gabungannya itu sama dengan 14/36 atau sama dengan 0,3889. Jadi, peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 3 atau jumlah mata dadunya 8 itu sama dengan 0,3889. Pada soal nomor 4, di sini ada seorang calon penyiar radio harus melewati 2 tahap seleksi, yaitu audisi tulis dan wawancara langsung. Diketahui peluang calon tersebut lulus audisi tulis adalah 0,5 dan peluang lulus wawancara adalah 0,4, serta peluang lulus kedua tahap seleksi tersebut adalah 0,2. Kita diminta untuk menentukan yang pertama, yaitu peluang bahwa paling tidak calon tersebut lulus salah satu tes, dan yang kedua adalah peluang bahwa calon tersebut lulus audisi tulis tetapi tidak lulus wawancara. Baik, untuk mengerjakan soal nomor 4 ini, kita misalkan terlebih dahulu. Misalnya, A ini adalah kejadian calon tersebut lulus audisi tulis, dan B ini merupakan kejadian lulus wawancara. Nah, maka diketahui kan peluang lulus audisi tulis itu atau peluang A ini sama dengan 0,5, peluang lulus wawancara atau peluang atau PB ini sama dengan 0,4, dan peluang lulus audisi tulis serta lulus wawancara juga ini tuh sebesar 0,2. Kita kerjakan dulu yang A, yaitu peluang lulus salah satu tes. Maka dengan menggunakan proposisi 1.2.3 itu diperoleh peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Ini sama dengan 0,5 tambah 0,4 dikurangi 0,2 itu sama dengan 0,7. Maka peluang bahwa paling tidak calon tersebut lulus salah satu tes itu sebesar 0,7. Selanjutnya kita kerjakan yang B, yaitu kita diminta untuk mencari peluang lulus audisi tulis tetapi tidak lulus wawancara. Maka dengan menggunakan remark 1.2.2 itu diperoleh bahwa peluang A selisih B sama dengan peluang A dikurangi peluang A iris B. Ini akan sama dengan 0,5 dikurangi 0,2 sama dengan 0,3. Jadi, peluang bahwa calon tersebut lulus audisi tulis tetapi tidak lulus wawancara itu sebesar 0,3. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk membuktikan bahwa distribusi binomial itu merupakan ukuran peluang. Baik, pada soal ini kita diminta untuk membuktikan apakah distribusi binomial ini merupakan ukuran peluang atau bukan. Nah, langkah pertama untuk menentukan apakah ukuran peluang atau bukan, kita tentukan terlebih dahulu BNP-nya ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Perhatikan, BNP ini kan bentuknya N kombinasi dari K dikalikan P pangkat K dikalikan 1 min P dipangkatkan N min K. Nah, di sini N kombinasi K itu lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kan K-nya ini paling kecilnya itu 0 kan? Jadi ketika N kombinasi 0 itu akan sama dengan 1. Dan N kombinasi, dan yang paling besarnya itu N kombinasi N juga akan sama dengan 1. Jadi nilai terkecilnya itu adalah 1, sehingga kombinasi ini itu lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya P pangkat K itu juga lebih besar dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena kan nilai P ini kan peluangnya ya. Nah, nilai peluang itu kan berada di interval 0 sampai 1 kan. Artinya ketika bilangan positif itu dipangkatkan berapapun, K-nya juga kan positif ya. Bilangan positif dipangkatkan dengan bilangan positif, mau ganjil atau genap, itu akan menghasilkan lebih besar dari atau sama dengan 0. Begitu. Nah, selanjutnya 1 min P. 1 min P ini juga berada di interval 0,1 sehingga ketika dipangkatkan N dikurangi K, karena N ini kan lebih besar dari K ya, maka itu akan menghasilkan bilangan positif juga atau akan lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sehingga BNP lebih besar dari sama dengan 0 itu terpenuhi.
Selanjutnya kita ingin membuktikan bahwa total peluang dari seluruh kejadian yang mungkin, yaitu misalkan dari K-nya sama dengan 0 sampai dengan K-nya itu sama dengan N, itu totalnya itu harus sama dengan 1. Di sini kita menggunakan teorema binomial, di mana teorema binomialnya ini tuh berbunyi A tambah B dipangkatkan dengan N itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N dari N kombinasi K dikali A pangkat K dikali B dipangkatkan N min K. Nah, kita misalkan A itu sama dengan P dan B itu sama dengan P min 1, sehingga bentuk dari A tambah B pangkat N itu akan sama dengan A tambah B pangkat N sama dengan P tambah 1 min P dipangkatkan N itu akan sama dengan 1 pangkat N, karena P-nya ini P dikurangi P 0 kan, jadi 1 tambah 0 itu sama dengan 1 dipangkatkan N, 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya akan 1, sehingga kita peroleh A tambah B pangkat N itu sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ya ke teorema binomial ini, sehingga A tambah B-nya itu kan 1, sehingga 1 sama dengan sigma dari K sama dengan 0 N, dan ini merupakan distribusi binomial. Lihat, sama kan? Nah, maka terbukti bahwa jumlah seluruh kejadian dari teorema binomial ini akan sama dengan 1, sehingga terpenuhi ya, nomor 2 ini terpenuhi. Jadi terbukti bahwa distribusi binomial BNPK ini itu adalah ukuran peluang. Untuk soal nomor 6, kita diminta untuk membuktikan bahwa distribusi hipergeometri itu merupakan ukuran peluang. Selanjutnya kita diminta untuk membuktikan distribusi hipergeometri ini adalah ukuran peluang. Nah, ini ya, distribusi hipergeometri itu berbunyi seperti ini. Nah, yang pertama kita harus membuktikan bahwa distribusi hipergeometri ini tuh lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kan pada distribusi hipergeometri ini ada 3 kombinasi, 1, 2, dan 3. Kita perhatikan bahwa M besar kombinasi M kecil itu lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kan kombinasi ini tuh cara memilih M kecil dari M besar unsur. Ini tuh pasti lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga yang lainnya pun akan sama dengan kombinasi yang lainnya pun, yang ini dan ini itu akan lebih besar dari 0. Sehingga distribusi hipergeometri ini akan lebih besar dari sama dengan 0 itu terpenuhi. Selanjutnya, yang kedua, kita harus membuktikan jumlah seluruh peluangnya itu sama dengan 1. Kita tulis kembali ini ya, sigmanya itu, M-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan N. Ini distribusi hipergeometri. Selanjutnya, untuk membuktikan kita gunakan identitas Van der Monde, di mana identitas ini tuh berbunyi untuk setiap K, A, B anggota N0, di mana N0 ini tuh bilangan asli yang dimulai dari 1, gitu, 1, 2, dan seterusnya. Itu tuh berlaku A kombinasi untuk ini ya, sigma dari J sama dengan 0 sampai K, dari A kombinasi J dikali B kombinasi K min J itu akan sama dengan A tambah B kombinasi K. Kita misalkan A-nya ini adalah M besar, B-nya ini adalah N min M besar, dan J-nya ini adalah M kecil, sama dengan M kecil. Nah, sehingga nanti tuh K min J itu akan sama dengan N kecil min M kecil, atau K-nya ini sama dengan N kecil min M kecil ditambah J. J-nya kedua ruas kita kurangi J. Nah, J-nya itu kan M kecil, sehingga kita peroleh K ini sama dengan N kecil min M kecil ditambah M kecil, atau K ini sama dengan N. K ini sama dengan N. Nah, sehingga kita substitusikan pemisalan ini ke identitas Van der Monde ini, maka kita peroleh hasil akhirnya itu ternyata kombinasi dari N besar kombinasi N kecil.
Begitu. Nah, kita perhatikan bahwa ini itu sama dengan ini kan? Maka kita substitusikan hasil ini ke distribusi hipergeometri yang awal, yang ini. Sehingga kita peroleh yaitu sigma M sama dengan 0 sampai N, N dari N kombinasi N kecil dibagi N besar kombinasi N kecil itu sama dengan 1. Jadi terbukti ya, yang nomor 2 ini jumlah seluruh peluangnya harus sama dengan 1 itu terpenuhi, sehingga terbukti bahwa distribusi hipergeometri ini merupakan ukuran peluang. Soal nomor 7, dalam sebuah pameran museum, dari 15 pengunjung awal ternyata 40% itu paling tertarik pada pameran seni modern atau A, 35% pada pameran sejarah atau B, dan sisanya pada pameran sains interaktif atau C. Sebuah tim kurator kemudian memilih 6 pengunjung secara acak untuk diwawancarai lebih lanjut. Berapa peluang bahwa dari 6 pengunjung terpilih tersebut, tepat 1 orang tertarik pada pameran seni modern, 2 orang tertarik pada pameran sejarah, dan 3 orang tertarik pada pameran sains interaktif. Pada soal ini diketahui A itu adalah peminat seni modern dengan peluang A ini sama dengan 40% atau 0,4, dan B ini peminat sejarah dengan peluangnya itu adalah 35% atau sama dengan 0,35, dan C itu adalah peminat sains interaktif kan. Maka peluang C ini 100% kita kurangi dengan peluang A dan peluang B itu nanti akan sama dengan 25% atau sama dengan 0,25. Nah, pada soalnya juga diketahui N-nya itu ada 6, M-nya ada 3, dan KA itu 1, KB ini 2, dan KC ini adalah 3. Nah, karena ada lebih dari 2 kategori kan, dan pemilihannya itu dilakukan secara acak dan berkali-kali, serta kita ingin tahu kombinasi jumlah dari tiap kategori, maka kita menggunakan distribusi multinomial. Nah, dengan menggunakan distribusi multinomial itu ini ya. Ini persamaan dari distribusi multinomial. Kita tinggal substitusikan saja seluruh ini yang diketahui dalam soal ke sini. Maka kita peroleh P-nya itu jadi P123 ini sama dengan 6 kombinasi 123 dikali 0,4 pangkat 1 dikali 0,35 pangkat 2 dikali 0,25 pangkat 3. Maka kita peroleh, ini teman-teman bisa pakai kalkulator aja sehingga diperoleh hasil akhirnya itu adalah 0,04594. Jadi peluang bahwa dari 6 pengunjung terpilih tersebut tepat 1 orang tertarik pada pameran seni modern, 2 orang tertarik pada pameran sejarah, dan 3 orang tertarik pada pameran sains interaktif adalah 0,04594 atau setara dengan 4,594%. Soal nomor 8. Sebuah supermarket besar memiliki 5 kasir bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada jam sepi atau hari biasa, seorang pelanggan itu 2 kali lebih cenderung memilih kasir tengah, kasir nomor 3, daripada kasir 2 atau kasir 4 yang 2 kali lebih mungkin dipilih daripada kasir ujung, yaitu kasir 1 atau kasir 5. Berapakah peluang seorang pengunjung memilih 3 kasir yang di tengah? Pertama-tama, kita ilustrasikan soal terlebih dahulu untuk menjawab soal ini ya. Misalkan, ini adalah kasir 1, kasir 2, kasir 3, kasir 4, dan kasir 5, di mana warna yang sama ini tuh menandakan peluang yang sama ya. Nah, kita lihat bahwa yang berwarna biru tua ini atau kasir nomor 3 itu tuh 2 kali lebih mungkin dipilih dibandingkan yang berwarna biru muda. Yang berwarna biru muda ini tuh 2 dan 4. Dan yang berwarna biru muda atau kasir 2 dan 4 itu tuh 2 kali lebih mungkin dipilih dibandingkan yang berwarna putih, kasir 1 dan 5. Nah, selanjutnya kita misalkan peluang kasir yang paling kecil yaitu peluang kasir ini dan ini, kasir 1 atau 5 itu adalah X. Maka peluang tiap-tiap kasir itu akan jadi seperti ini. Peluang kasir yang 1 itu adalah X,
kasir 2 2x, kasir 3 4x, kasir 4 2x, dan kasir 5x. Sehingga total peluang itu kan sama dengan 1. Maka x tambah 2x tambah 4x tambah 2x tambah x itu harus sama dengan 1. Begitu. Atau x sama dengan 1/10. Maka peluang dari masing-masing kasir itu jadi seperti ini. Kasir 1 dan 5 itu peluangnya 1/10 peluang dipilihnya. Kasir 2 dan 4 peluang dipilihnya itu 2/10. Dan kasir 3 yang paling banyak peluang dipilihnya itu adalah 4/10. Dalam soal kita ditanya peluang seorang pengunjung memilih 3 kasir tengah. Artinya peluang seorang pengunjung memilih kasir 2, 3, dan 4 itu akan sama dengan 2/10 tambah 4/10 tambah 2/10 sama dengan 8/10 atau 0,8 sama dengan 0,8. Sehingga peluang seorang pengunjung memilih 3 kasir yang di tengah adalah sebesar 0,8. Soal nomor 9. Sebuah koin seimbang yang terdiri dari sisi angka dan gambar dilemparkan berulang kali. Jika setiap pelemparan saling bebas, maka peluang mendapat 3 atau 4 gambar dalam 5 kali pelemparan adalah. Pada soal diketahui pelemparannya itu terjadi sebanyak 5 kali ya. Berarti N-nya ini sama dengan 5 dan peluangnya ini karena koin itu kan hanya ada 2 kemungkinan kan, muncul angka atau gambar. Berarti peluangnya ini sama dengan 1/2 atau sama dengan 0,5. Dan di sini K-nya itu sama dengan 3 atau 4. Nah, karena di sini hanya ada luaran yaitu sukses atau gagal, muncul gambar atau tidak, serta kita ingin tahu peluang K sukses dalam N percobaan, maka kita gunakan distribusi binomial. Nah, dengan menggunakan distribusi binomial, ini ya, persamaan distribusi binomialnya, sehingga kita tinggal substitusikan saja. Untuk yang pertama, K-nya itu sama dengan 3 dulu. K sama dengan 3, maka kita peroleh, ketika K sama dengan 3, substitusikan yang diketahui ya, yang diketahuinya, maka kita peroleh ketika K-nya sama dengan 3, peluangnya itu adalah 0,3125. Selanjutnya, ketika K-nya sama dengan 4, kita substitusikan K-nya sama dengan 4 ke distribusi binomial ini, maka kita memperoleh ketika K-nya sama dengan 4, itu peluangnya sama dengan 0,15625. Nah, yang ditanyakan itu kan peluang mendapatkan 3 atau 4 gambar dalam 5 kali pelemparan. Sehingga yang ditanyakannya itu adalah peluang K sama dengan 3 digabung K sama dengan 4. Nah, karena kan dalam soal itu dijelaskan setiap pelemparan itu saling bebas, maka bisa kita langsung jumlahkan saja. Bisa kita langsung jumlahkan peluang K sama dengan 3 ditambah peluang K sama dengan 4. Atau sama dengan 0,3125 ditambah 0,15625 itu sama dengan 0,46875. Jadi peluang mendapatkan 3 atau 4 gambar dalam 5 kali pelemparan itu adalah 0,46875. Soal nomor 10. Sebuah klub membaca anak memiliki satu kelompok usia 4 tahun dan 3 kelompok usia 5 tahun, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 12 anak. Jika jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari, maka berapakah peluang bahwa di kelompok usia 4 tahun terdapat kurang dari 2 anak yang lahir pada tanggal 23 Juni? Pada soal diketahui bahwa jumlah anak pada usia 4 tahun itu ada 12 orang, maka N-nya itu adalah 12. Nah, dan jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 365, maka peluang seseorang lahir di tanggal 23 Juni itu sama dengan 1/35 peluangnya. Nah, yang ditanyakannya itu peluang kurang dari 2 orang anak lahir pada 23 Juni adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan distribusi binomial dan juga distribusi Poisson. Yang pertama kita coba terlebih dahulu menggunakan distribusi binomial. Nah ini ya, kita tinggal substitusikan saja.
maka kita kan yang ditanya itu kan kurang dari 2 kan, kurang dari 2, maka K-nya itu kita harus cari K0 dan K1. Nah, untuk yang K1 kita substitusikan N-nya 12, P-nya 1/365 dan K-nya 0, itu kita peroleh peluangnya sama dengan 0,9676. Nah, dan ketika K-nya itu 1, kita peroleh peluangnya itu adalah 0,0318. Maka peluang K kurang dari sama dengan 2 itu kita tinggal jumlahkan saja peluang K sama dengan 0 ditambah peluang K sama dengan 1 atau sama dengan 0,9676 ditambah 0,0318 itu sama dengan 0,9994. Maka peluang kurang dari 2 anak yang lahir pada 23 Juni menggunakan distribusi binomial itu hasilnya adalah 0,9994. Nah, selanjutnya kita coba selesaikan menggunakan distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson ini berbunyi Poiss lambda K sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat negatif lambda. E ini bilangan Euler. Nah, di mana lambdanya ini N dikali P atau sama dengan 12 dikali 1/365 sama dengan 12/365 lambdanya. Sehingga kita tinggal substitusikan saja sama seperti sebelumnya, kita mencari ketika K-nya sama dengan 0 dan ketika K-nya sama dengan 1. Ketika K-nya sama dengan 0, kita dapat 0,9675 menggunakan distribusi Poisson. Sama ya dengan menggunakan distribusi binomial. Selanjutnya, ketika K-nya sama dengan 1, kita juga memperoleh 0,0318. Ini sama juga seperti ketika kita menggunakan distribusi binomial. Maka kita peroleh ketika K-nya itu kurang dari 1 sama dengan peluang K sama dengan 0 ditambah peluang K sama dengan 1. Itu atau sama dengan 0,9676 ditambah 0,0318 sama dengan 0,9994. Jadi baik menggunakan distribusi binomial ataupun menggunakan distribusi Poisson hasilnya itu sama ya. Hasilnya itu sama 0,994 peluang bahwa kurang dari 2 anak yang lahir pada 23 Juni. Soal nomor 11 ini kita diminta untuk mendefinisikan P pada R sebagai Px ini dan kita diminta untuk menunjukkan apakah P adalah fungsi padat peluang. Nah, untuk menyelesaikan soal 11 ini, mari kita ingat kembali definisi dari fungsi padat peluang, yaitu suatu fungsi pemetaan P dari bilangan real ke bilangan real yang terintegralkan oleh integral Riemann itu disebut fungsi padat peluang jika memenuhi yang pertama, Px-nya ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan yang kedua, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari Px ini itu harus sama dengan 1. Nah, kita kan memiliki Px-nya itu ini kan, maka kita cek untuk syarat yang pertama. Yaitu untuk X-nya kurang dari 0, Px-nya ini akan sama dengan 0. Di sini. Yang kedua, untuk X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0, Px-nya itu kan akan bernilai E pangkat negatif X. Atau E pangkat negatif X ini tuh bentuknya sama saja dengan 1/E pangkat X. Di mana E ini merupakan bilangan Euler yang nilainya itu sama dengan 2,7 sekian. Begitu 1 dibagi dengan 2,7 sekian, itu tuh akan selalu lebih besar dari 0. Kenapa? Karena 2,7 sekian itu kan bilangan positif. Jadi 1 dibagi dengan bilangan positif, itu akan selalu menghasilkan bilangan positif. Begitu, jadi syarat yang pertama, Px lebih besar dari atau sama dengan 0 itu terpenuhi. Kita cek untuk syarat yang kedua, yaitu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari Px ini harus sama dengan 1. Kita perhatikan bahwa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Px dx ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, integral dari negatif tak hingga sampai 0 Px dx ditambah dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari Px dx. Nah,
Coba perhatikan, di sini karena ini kan kurang dari 0. Ketika kurang dari 0, dari definisi Px di sini kita punya Px-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Dan ini 0 sampai dengan negatif 0 sampai dengan tak hingga itu kan lebih besar dari atau sama dengan 0 kan? Maka di sini kita gunakan E pangkat negatif X. Nah, di sini 0 ya. Integral dari negatif tak hingga sampai 0 dari 0 itu akan bernilai 0. Dan di sini kita tidak bisa langsung menghitung sampai tak hingga kan? Di sini tuh kita tidak bisa menghitung sampai tak hingga langsung gitu, karena tak hingga itu bukan angka tetapi melainkan sebuah konsep. Nah, agar bisa dihitung maka kita ganti batas atasnya itu dengan bilangan real B, lalu kita ambil limitnya saat B itu mendekati tak hingga. Jadi ini kenapa menggunakan limit, yaitu agar bisa dihitung seperti itu. Maka kita tinggal integralkan saja. Kita integralkan. Nah, ini sehingga kita peroleh, kita tinggal substitusikan saja ya, ini B, ini substitusikan 0. Nah, ini kan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 dan negatif bertemu negatif jadi positif, maka satunya bisa kita taruh di depan, dikurangi limit B mendekati tak hingga dari E pangkat negatif B. Nah, atau ini bentuknya kan sama saja dengan 1 dikurangi limit B mendekati tak hingga dari 1 per E pangkat B. Nah, karena kan B ini tuh bilangan yang sangat besar ya, yang sangat besar hingga tak hingga gitu. 1 dibagi dengan E-nya itu dipangkatkan bilangan yang sangat besar sekali, begitu. Maka hasilnya akan semakin kecil kan, 1 dibagi E pangkat B, di mana E pangkat B-nya ini tuh bilangan yang sangat besar, begitu. Itu hasilnya akan semakin kecil hingga mendekati 0. Misalkan saja itu kan 1 dibagi 1 miliar misalkan, itu kan hasilnya akan 0,00 berapa begitu kan, itu hasilnya akan mendekati 0. Ini pun sama, karena E pangkat B-nya itu kan bilangan yang sangat besar, dan E ini dipangkatkan bilangan yang sangat besar tersebut, maka E pangkat B akan menghasilkan bilangan yang sangat besar sekali. Dan 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali itu akan mendekati 0, begitu kan? Sehingga ini akan sama dengan 1 per 0 dan akan sama dengan 1. Maka syarat yang kedua pun terpenuhi. Untuk soal nomor 12, di sini kita diminta membuktikan bahwa distribusi gamma itu merupakan fungsi padat peluang. Distribusi gamma itu kan misalkan diberikan alfa dan beta lebih besar dari 0, maka definisikan fungsi P dari bilangan real ke bilangan real itu sebagai P alfa beta ini akan sama dengan 0 ketika X-nya itu kurang dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan 1 per alfa pangkat beta gamma beta dikali X pangkat beta min 1 dikali E pangkat negatif X per alfa ketika X-nya itu lebih besar dari 0. Nah, dengan gamma betanya itu adalah integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari X pangkat beta min 1 dikali E pangkat negatif X dx. Nah, untuk membuktikan apakah distribusi gamma ini ukuran fungsi padat peluang atau bukan, kita yang pertama cek terlebih dahulu, yaitu P alfa beta X-nya ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Perhatikan bahwa jika X-nya kurang dari sama dengan 0, maka P alfa beta X-nya ini akan sama dengan 0 dari sini. Nah, dan ketika X-nya lebih besar dari 0, maka P alfa beta X-nya itu akan sama dengan ini. Ya, akan sama dengan ini. Selanjutnya kita perhatikan yang pertama, alfa pangkat beta ini lebih dari 0. Kenapa? Karena kan alfa pangkat betanya ini lebih dari 0 ya di definisi ini. Maka bilangan positif dipangkatkan bilangan positif itu akan selalu menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya gamma beta juga lebih dari 0. Kenapa? Karena gamma beta itu kan ini. Integral dari 0 sampai dengan tak hingga. Perhatikan bahwa di sini kan X-nya itu lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 dan betanya juga lebih besar dari 0. Artinya beta itu
paling kecilnya itu adalah 1 kan. Jadi 1 ketika dikurangi 1 itu 0, dan X ketika dipangkatkan 0 itu adalah 1. Jadi bilangan paling kecil dari ini tuh 1. Maka gamma beta dan pangkat negatif X. Pangkat negatif X itu kan sama aja kayak 1 per pangkat X, dimana ini tuh bilangan Euler 2,7 sekian dan X-nya ini lebih besar dari 0. 1 dibagi bilangan positif karena pangkat X itu kan keduanya bilangan positif, lebih dari 0. 1 dibagi bilangan positif itu akan selalu menghasilkan bilangan positif, maka gamma betanya ini itu pasti lebih dari 0. Nah, X pangkat B negatif 1 tadi alasannya sudah ya, ketika di sini itu juga akan lebih besar dari 0, dan pangkat negatif X per alpha ini juga akan lebih dari 0. Sama alasannya seperti yang di sini tadi. Sehingga P alpha beta X itu lebih dari atau sama dengan 0 itu terpenuhi. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua, yaitu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari P alpha beta X ini harus sama dengan 1. Sama seperti soal sebelumnya ya, soal nomor 11, kita bagi integralnya menjadi dua bagian terlebih dahulu, yaitu bagian yang ketika kurang dari 0 dan ketika lebih dari 0. Ini ketika kurang dari 0, yaitu batasnya negatif tak hingga sampai 0, dan lebih dari 0, batasnya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, maka akan jadi seperti ini ya, karena ketika kurang dari 0, P alpha betanya 0, ketika lebih dari 0, P alpha betanya itu ini. Nah, karena 1 per alpha pangkat beta dikali gamma beta ini tuh konstanta kan, maka bisa kita keluarkan dari integral, sehingga yang akan kita integralkan itu hanya ini saja. X pangkat beta min 1 dikali pangkat X min alpha dx. Nah, kita lakukan pemisalan untuk menyelesaikan integral ini. Kita lakukan pemisalan dengan memisalkan U ini sama dengan X per alpha. Ketika U sama dengan X per alpha, maka X-nya ini akan sama dengan alpha U. Betul kan? Nah, jadi ketika kita turunkan keduanya, ini akan menghasilkan dx sama dengan alpha du. Nah, pemisalan ini kita substitusikan saja ke sini sehingga kita peroleh integralnya itu jadi integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari alpha U pangkat beta min 1 dikali dengan pangkat negatif U alpha du. Nah, yang alpha di sini bisa kita keluarkan dari integralnya sehingga diperoleh seperti ini ya. 1 per alpha beta dikali gamma beta dikali alpha pangkat beta min 1 dikali alpha. Dan integralnya hanya ini saja, jadi U pangkat beta negatif 1 dikali pangkat negatif U. Nah, ini kan sama-sama alpha kan, yang ini alpha pangkat 1, dan yang ini alpha pangkat beta negatif 1, sehingga pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi alpha pangkat beta negatif 1 tambah 1 itu hasilnya adalah alpha pangkat beta. Nah, untuk menyelesaikan integral yang ini, coba kita perhatikan. Integral yang ini kan bentuknya sama dengan ini kan, gamma beta. Integral yang ini bentuknya sama dengan gamma beta. Artinya, ini bisa kita ganti dengan gamma beta. Nah, atau bentuknya jadi seperti ini, jadi 1 per alpha pangkat beta gamma beta dikali alpha pangkat beta gamma beta. Nah, yang ini bisa kita coret ya, bisa kita bagi sehingga hasilnya itu sama dengan 1. Maka syarat nomor 2 ini juga terpenuhi, sehingga terbukti bahwa distribusi gamma ini merupakan fungsi padat peluang. Soal nomor 13, di sebuah gerai kopi drive-thru, waktu yang dibutuhkan barista untuk melayani satu pelanggan ini bersifat memoryless dan rata-rata 7 menit per pelanggan. Hitunglah peluang bahwa A. Pelayanan selesai dalam kurang dari 4 menit, B. Pelayanan berlangsung lebih dari 9 menit, dan C. Pelayanan berlangsung antara 4 hingga 9 menit.
Nah, pada soal yang diketahui itu kan nilai ekspektasi atau rata-ratanya ya, yaitu mu-nya sama dengan 7. Sedangkan untuk menyelesaikan soal ini yang kita perlukan adalah lajunya atau lambda. Maka kita ingat kembali nilai ekspektasi dari distribusi eksponensial itu kan mu sama dengan 1 per lambda. Di sini mu-nya itu sama dengan 7, sehingga 7 sama dengan 1 per lambda. Atau lambdanya itu kita peroleh 1 per 7. Nah, karena lambdanya sudah kita peroleh, maka kita bisa menggunakan distribusi eksponensial diperoleh PDF-nya itu sama dengan P1 per 7X akan sama dengan 0 ketika X-nya kurang dari atau sama dengan 0 dan akan sama dengan 1 per 7 E pangkat negatif 1 per 7X ketika X-nya itu lebih dari 0. Begitu, maka kita selesaikan integralnya terlebih dahulu. Misalkan ada batasnya itu A dan B. Dengan A dan B ini tuh lebih dari 0. Maka integralnya akan menjadi seperti ini ya. Integral dari A ke B dari 1 per 7 E pangkat negatif 1 per 7X dx. Nah, karena 1 per 7 ini konstanta bisa kita keluarkan dari integralnya ya. Sehingga integralnya, bentuk integralnya akan seperti ini saja. Maka kita integralkan, integral dari E pangkat negatif 1 per 7 itu kan 1 per negatif 1 per 7 dikali E pangkat negatif 1 per 7 X. Nah, sehingga diperoleh 1 per 7 dikali negatif 7 E pangkat negatif 1 per 7 X dengan batas atas B dan batas bawah A. Ini kan bisa dibagi nih, 1 per 7 dikali negatif 7 itu kan 1, hasilnya negatif 1. Sehingga kita peroleh hasil dari integral ini itu sama dengan E pangkat negatif 1 per 7X dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, baru kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang nomor A ini meminta kita untuk ketika X-nya itu kurang dari 4. Berarti batasnya itu kan 0,4 kan? Batas bawahnya 0 dan batas atasnya itu 4. Kita tinggal substitusikan aja batasnya ke integral yang ini, maka kita peroleh E pangkat negatif E pangkat negatif 4 per 7 dikurangi E pangkat negatif E pangkat 0. Nah, negatif positif, E pangkat 0 itu 1, sehingga kita peroleh negatif E pangkat negatif 4 per 7 ditambah 1. Atau ini tuh hasilnya sama dengan 0,435. Begitu, jadi ketika X-nya kurang dari 4, maka hasilnya itu 0,435. Nah, selanjutnya yang B itu ditanyakan ketika X-nya lebih dari 9. Nah, maka batasnya itu kan batas bawahnya jadi 9 dan batas atasnya itu menjadi tak hingga. Nah, sebelumnya seperti ini dulu ya. Kita dekati karena tidak bisa langsung dihitung ya, seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, tidak bisa langsung dihitung ketika batas atasnya tak hingga, karena kita tidak bisa terus menjumlahkan sampai tak hingga begitu. Maka kita dekati tak hingga ini dengan sebuah bilangan real B, di mana bilangan real, limit dari bilangan real B ini tuh mendekati tak hingga, sehingga diperoleh limit B mendekati tak hingga dari integral 9, dari integral dengan batas bawah 9 dan batas atas B dari 1 per 7 dikali E pangkat negatif 1 per 7 X. Begitu ya. Nah, sehingga baru setelah, karena ini sudah bilangan real keduanya, maka kita bisa gunakan ini. Nah, diperoleh, kita tinggal substitusikan saja. Substitusikan. Di sini diperoleh jadi E pangkat negatif 9 per 7 dikurangi limit B mendekati tak hingga dari E pangkat dari negatif E pangkat negatif B per 7. Nah, karena ini kan B-nya mendekati tak hingga ya, jadi ini tuh B-nya itu hampir 0 gitu kan. Nilai hasil ininya, mohon maaf, hasil ininya tuh karena 1 per E pangkat B per 7 itu tuh kan B-nya itu sangat besar ya. Jadi ketika bilangan yang sangat besar dibagi 7 itu kan akan tetap menjadi bilangan yang tetap sangat besar begitu. Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar itu akan menghasilkan bilangan yang sangat
yang kecil, sangat kecil, begitu hampir mendekati 0. Begitu, sehingga diperoleh ketika X-nya lebih dari sama dengan 9 ini akan sama dengan negatif pangkat negatif 9/7 dikurangi 0 atau sama dengan 0,276. Gitu. Nah, dan yang C di sini ditanyakan ketika 4 kurang dari X kurang dari 9 atau sama dengan 4 9 ya, batas bawahnya 4 dan batas atasnya itu adalah 9. Maka kita tinggal substitusikan saja ke integral yang ini, ganti batasnya, itu kita peroleh hasilnya itu 0,88. Nah, pada soal 14 kita diminta membuktikan bahwa distribusi beta itu merupakan fungsi padat peluang. Oke, distribusi beta ini tuh kan definisinya diberikan alfa beta lebih dari 0, maka definisikan P dari bilangan real ke bilangan real itu sebagai Q alfa beta X akan sama dengan 1 per B alfa beta dikali X alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 ketika X-nya itu anggota dari interval 0,1 dan akan bernilai 0 ketika X-nya itu bukan merupakan anggota dari interval 0,1. Nah, dengan B-nya itu, B alfa betanya itu adalah integral dari 0 sampai 1 dari X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat beta min 1 dx. Untuk membuktikan apakah distribusi beta ini fungsi padat peluang atau bukan, seperti biasa kita lihat terlebih dahulu apakah Q alfa beta X ini lebih besar dari atau sama dengan 1. Perhatikan, yaitu ketika X-nya ini X-nya ini bukan merupakan anggota 0,1, maka Q alfa betanya ini kan akan sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 0. Dan ketika X-nya ini merupakan anggota dari interval 0,1, maka Q alfa betanya itu akan ini. Nih, lihat. Nah, perhatikan di sini 1 per B alfa beta ini nilainya akan lebih dari 0. Kenapa? Karena B alfa beta itu kan nilainya ini kan, B alfa beta nilainya ini. Nah, perhatikan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 dan X-nya ini kan anggota 0,1 ya. X-nya anggota 0,1 dengan alfanya itu lebih dari 0. Jadi bilangan alfanya ini yang paling kecilnya itu adalah 1. 1 dikurangi 1 itu 0. X dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Begitu. Nah, untuk E-nya juga sama. Karena betanya itu kan beta itu kan lebih dari 0, maka betanya ini tuh bilangan yang paling kecilnya itu adalah 1. Jadi E dipangkatkan 0 itu juga akan menghasilkan 1. Makanya 1 per B alfa beta ini nilainya pasti lebih dari 0. Selanjutnya, X pangkat alfa min 1 ini akan lebih dari 0. Ini ya alasannya tadi, karena nilai terkecil alfanya itu adalah 1. Selanjutnya, 1 min X pangkat B min 1 ini juga sama ya, alasannya akan lebih dari 0 juga. Begitu, maka syarat yang pertama yaitu Q alfa beta X harus lebih besar dari atau sama dengan 0 itu terpenuhi. Nah, selanjutnya integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari Q alfa beta X ini harus sama dengan 1. Nah, jika biasanya kita bagi menjadi 2 bagian, ini kita bagi menjadi 3 integralnya, menjadi 3 bagian, yaitu ketika X-nya ini kurang dari 0, X berada di antara 0 sampai 1, dan X-nya lebih dari 0. Nah, karena yang ini tuh bukan merupakan anggota dari interval 0,1, yang kurang dari 0, dan yang lebih dari 0 itu kan bukan merupakan anggota X-nya itu bukan merupakan anggota dari interval 0,1 kan, maka itu tuh Q alfa betanya kan sama dengan 0. Sehingga yang akan kita integralkan itu hanya yang tengah saja. Ketika batas bawahnya 0 dan batas atasnya itu adalah 1. Nah, kan ketika X-nya merupakan anggota dari interval 0,1, kita menggunakan yang ini kan? Menggunakan yang ini.
Sehingga yang akan kita integralkan adalah ini. Nah, 1 per B alpha beta ini kan konstanta, maka bisa kita keluarkan dari integralnya, sehingga kita peroleh yang akan kita integralkan itu adalah integral dari 0 sampai 1 X pangkat alpha min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Nah, coba perhatikan. Integral ini itu kan sama dengan ini kan? Sama dengan ini, dimana ini merupakan B alpha beta. Ini merupakan B alpha beta. Sehingga bisa kita tulis 1 per B alpha beta dikali B alpha beta. Nah, B alpha beta bisa dibagi ya, ini dibagi hasilnya itu 1. Sehingga syarat yang kedua pun terpenuhi. Jadi, terbukti bahwa distribusi beta merupakan fungsi padat peluang. Pada soal nomor 15, kita diminta untuk membuktikan proposisi 2.1.14 atau hukum peluang total. Soal nomor 15 ini meminta kita untuk membuktikan proposisi 2.1.14 atau hukum peluang total ya. Misalkan kita memiliki omega, A cantik, dan P adalah ruang probabilitas. Dan B1, B2, B3 hingga Bn di A cantik ini adalah himpunan-himpunan yang saling lepas. Dengan peluang BJ-nya itu lebih dari 0 dan gabungan dari B1, B2, B3 hingga Bn ini sama dengan ruang sampel atau omega. Maka untuk setiap A anggota sigma aljabar atau anggota A cantik itu tuh berlaku peluang A sama dengan sigma dari J sama dengan 1 hingga N dari peluang BJ dikali dengan peluang A dengan syarat BJ. Nah, untuk membuktikannya kita ilustrasikan terlebih dahulu. Misalkan N-nya itu kita sama dengan 5 terlebih dahulu. N-nya itu sama dengan 5, maka kita memiliki B1, B2, B3, B4, dan B5. Perhatikan pada gambar ilustrasi ini, dari B1 sampai dengan B5 ini tuh saling lepas, tidak memiliki irisan ya. B1 sampai B5 ini saling lepas, kemudian ada sebuah himpunan A, di mana himpunan A ini tuh memotong seluruh B1 hingga B5. Maksudnya himpunan A ini tuh beririsan dengan B1, B2, B3, B4, dan B5. Artinya A ini sama dengan A iris B1 digabung A iris B2 digabung seterusnya hingga A iris B5. Maksudnya himpunan A ini tuh dibangun oleh irisan dengan kejadian tadi loh, dengan yang B1, B2 hingga B5 begitu. Nah, karena kan B1 hingga B5 ini saling lepas, maka irisan dari A iris B1, iris B2 hingga iris B5 itu juga akan saling lepas. Kita perhatikan lagi di ilustrasinya, ketika A iris B1 ini kan yang sebelah sini. Nah, kemudian A iris B2 itu yang sebelah sini. Dan seterusnya ya, A iris B5 yang ini, B4 yang ini, B3 yang ini. Nah, semuanya itu saling lepas. Sehingga untuk mencari peluang A ini gabungannya bisa kita jumlahkan saja. Nah, maka peluang A ini akan sama dengan peluang A iris B1 tambah peluang A iris B2 tambah seterusnya hingga peluang A iris B5. Begitu. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan notasi sigma, sehingga peluang A sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai 5 dari peluang A iris BJ. Nah, ingat kembali hukum perkalian peluang. Nah, di mana untuk mencari peluang dari A iris BJ itu sama dengan peluang BJ dikali peluang A jika BJ terjadi, atau peluang A dengan syarat BJ. Nah, sehingga peluang A itu akan sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai 5 dari peluang BJ dikali peluang A dengan syarat BJ. Atau secara analogi, ini kita bisa tulis peluang A sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari peluang BJ dikali peluang A jika BJ terjadi atau dengan syarat BJ. Nah, jadi terbukti ya, untuk mencari peluang A, kita jumlahkan semua kemungkinan bahwa A itu terjadi melalui masing-masing BJ dengan cara mengalihkan peluang dari BJ dan peluang A jika BJ terjadi. Soal nomor 16, di sini ada seorang penjual jus mangga di depan kampus melakukan pengamatan terhadap jumlah pembeli per hari selama 2 minggu. Nah, dari hasil pengamatannya, ia memperoleh data sebagai berikut.
Peluang hanya mendapatkan satu pembeli dalam sehari itu adalah 15%. Peluang mendapatkan dua pembeli dalam dua pembeli adalah 20%, dan peluang mendapatkan 3 pembeli adalah 30%. Peluang mendapatkan 4 pembeli adalah 25%, serta peluang mendapatkan 5 pembeli dalam sehari adalah 10%. Setiap satu porsi jus mangga itu dijual dengan harga Rp12.000. Berapakah ekspektasi pendapatan harian penjual dari penjualan jus tersebut? Pada soal itu diketahui peluang ada satu orang pembeli itu sebesar 15% atau 0,15, ada dua pembeli itu 20% atau 0,2, ada 3 pembeli itu 30% atau 0,3, ada 4 pembeli itu 25% atau sama dengan 0,25, dan ada 5 pembeli itu sebesar 10% atau 0,1, di mana satu porsi jusnya itu adalah harganya itu Rp12.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ekspektasi pendapatan harian penjual. Maka kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soalnya dengan menggunakan nilai ekspektasi untuk data diskrit ya, di mana EX ini sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 dari K dikali PX sama dengan K. Nah, kita tinggal substitusikan aja ya. Di sini ini K-nya dan ini X sama dengan K. Nah, sini maka jadinya EX sama dengan 1 dikali 0,15 ditambah 2 dikali 0,2 ditambah 3 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 0,25 ditambah 5 kali 0,1. Itu kita peroleh EX-nya itu sama dengan 2,95. Ini untuk nilai ekspektasinya ya. Yang ditanyakan itu ekspektasi pendapatan harian penjual. Maka ini akan sama dengan 2,95 dikali 12.000. Hasilnya itu adalah 35.400. Jadi, ekspektasi pendapatan harian penjual dari penjualan jus tersebut adalah sebesar Rp35.400. Soal nomor 17. Di acara 17 Agustus ada lomba lempar panah ke papan. Setiap peserta diberi 3 kali kesempatan untuk melempar panah. Setiap lemparan punya peluang 30% untuk mengenai bagian tengah papan. Setiap kali berhasil mengenai bagian tengah, peserta mendapat 1 kupon undian hadiah. Kupon-kupon itu kemudian diambil dari kotak undian dan 1 dari 5 kupon berisi tulisan menang, sedangkan sisanya itu kosong. Berapakah peluang seorang peserta tidak memenangkan hadiah sama sekali setelah mengikuti permainan? Dalam soal itu diketahui kan bahwa setiap peserta itu melempar panah sebanyak 3 kali. Artinya N-nya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya peluang panah mengenai tengah itu sebesar 30% atau sama dengan 0,3. Artinya peluang tidak mengenai tengahnya itu ada sebesar 70% atau 0,7. Setiap kali mengenai tengah, peserta itu mendapat 1 kupon undian dan setiap kupon undian itu punya peluang 1 dari 5 untuk menang. Artinya peluang menangnya itu ada sebesar 1/5 atau sama dengan 0,2. Nah, karena peluang menang ada 0,2, maka peluang tidak menangnya itu sama dengan 4/5 atau sama dengan 0,8 gitu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah peluang seorang peserta tidak memenangkan hadiah sama sekali setelah bermain. Nah, langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan N itu adalah kejadian peserta tidak menang hadiah dan Y adalah kejadian peserta menang hadiah. Nah, maka kita memiliki ruang sampelnya itu sama dengan KN dan KY, di mana K-nya itu 0, K itu sama dengan 0 sampai dengan 3, 0, 1, 2, 3. Selanjutnya, kita akan menunjukkan peluang N itu sama dengan menggunakan hukum peluang total ya ini. Peluang N sama dengan sigma K sama dengan N sampai 3 dari peluang BK dikali peluang N dengan syarat BK. Nah, di mana BK ini adalah jumlah panah yang mengenai tengah. Begitu. Kita perhatikan ya. Ketika K-nya ini 0, maka peluang N-nya ini akan sama dengan 1. Kenapa? Karena kan K ini adalah jumlah panah yang mengenai tengah ya. Nah, jadi ketika ada 0
panah yang mengenai tengah atau tidak ada sama sekali panah yang mengenai tengah, maka kan peserta tersebut tidak akan mendapatkan kupon. Artinya ketika tidak mendapatkan kupon, maka tidak ada peluang untuk menang. Artinya N ini kejadian N ketika B 0 sama dengan 1. Begitu pasti terjadi. Nah, ketika B-nya itu 1, maka peluang N-nya ini ada sebesar 0,8. Ketika B-nya 2, peluang N-nya ini ada sebesar 0,8 pangkat 2. Dan ketika B-nya itu 3, peluang N-nya ini ada sebesar 0,8 pangkat 3. Atau secara umum itu peluang N dengan syarat BK ini sama dengan 0,8 pangkat K. Nah, selanjutnya untuk mencari peluang BK, kita gunakan distribusi binomial. Kenapa? Karena di sini kan hanya ada 2 kemungkinan saja kan, panahnya itu mengenai tengah dan tidak mengenai tengah. Maka kita gunakan distribusi binomial dengan N-nya itu sama dengan 3 dan P-nya itu sama dengan 0,3. Nah, kita substitusikan aja. Peluang BK itu sama dengan 3 kombinasi K dikali 0,3 pangkat K dikali 0,7 pangkat 4 dikurangi K. Nah, maka dengan menggunakan hukum peluang total, itu kita peroleh peluang N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan 3 dikali peluang BK dikali peluang N dengan syarat BK. Maka PBK-nya itu ini kita substitusikan dan peluang N dengan syarat BK-nya itu ini 0,8 pangkat K. Sehingga kita peroleh peluang N-nya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja, yaitu ketika K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, hingga K sama dengan 3. Nah, ini kita peroleh. Ini adalah ketika K-nya sama dengan 0, ini ketika K-nya sama dengan 1, ini ketika K-nya sama dengan 2, dan ini ketika K-nya sama dengan 3. Maka teman-teman tinggal hitung saja menggunakan kalkulator. Itu diperoleh peluang dari N-nya ini sama dengan 0,83058. Atau jadi peluang seorang peserta tidak memenangkan hadiah sama sekali setelah bermain adalah sebesar 0,830584. Soal nomor 18, yaitu sebuah bandara internasional menggunakan alat pendeteksi logam yang sangat sensitif untuk mencegah masuknya barang-barang berbahaya. Statistik menunjukkan jika seseorang membawa senjata logam, alat ini akan berbunyi dengan peluang 99%. Jika seseorang tidak membawa senjata logam, alat ini masih bisa berbunyi dengan peluang 5%. Hanya 1 dari 1000 penumpang yang diketahui membawa senjata logam. Sekarang, seorang penumpang acak melewati alat deteksi dan menyebabkan alarm berbunyi. Berapakah peluang bahwa orang tersebut benar-benar membawa senjata logam? Kita misalkan terlebih dahulu ya untuk menyelesaikan soal ini. Misalkan A ini adalah kejadian alarm berbunyi dan B ini adalah kejadian membawa senjata. Maka kita memiliki diketahui peluang membawa senjata itu kan hanya 1 dari 1000 orang kan. Berarti peluang B ini sama dengan 1 per 1000 atau sama dengan 0,001. Nah, selanjutnya artinya peluang orang yang tidak membawa senjata itu ada sebesar 1 dikurangi 0,001 itu sama dengan 0,99. Selanjutnya, peluang alat berbunyi jika orang benar-benar membawa senjata itu sebesar 99% atau sama dengan 0,99. Dan peluang alat berbunyi jika orang tersebut tidak membawa senjata itu ada sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Nah, yang ditanyakan di sini adalah peluang penumpang tersebut benar-benar membawa senjata logam jika alarm berbunyi. Artinya yang akan kita cari itu adalah peluang B dengan syarat A. Nah, kita bisa menggunakan teorema Bayes, yaitu peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B dibagi peluang B dikali dengan peluang A dengan syarat B ditambah peluang B komplement dikali peluang A dengan syarat B komplement. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semuanya ya yang diperlukan, maka kita tinggal substitusikan aja nilai-nilai ini ke teorema Bayes ini. Nah, kita substitusikan, maka kita dapatkan peluang B dengan syarat A-nya itu adalah sebesar 0,0196.
Nah, artinya peluang penumpang benar-benar membawa senjata logam jika alarm berbunyi adalah sebesar 0,0196 atau sama dengan 1,96%. Soal nomor 19, buktikan proposisi 2.2.7. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan proposisi 2.2.7. Misalkan ada omega, A cantik, dan P adalah ruang probabilitas. Maka berlaku yang pertama itu untuk sembarang A, anggota A cantik, dan himpunan kosong itu tuh berlaku A dan himpunan kosong saling bebas, serta A dan ruang sampel juga saling bebas. Kemudian yang kedua, jika A dan B ini adalah kejadian saling bebas, maka A dan B komplement juga saling bebas. Nah, kita ingat kembali bahwa kejadian A dan B dikatakan saling bebas itu jika peluang A iris B itu akan sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Maka mari kita buktikan. Kita ambil sembarang A anggota A cantik. Kita buktikan yang pertama dulu. Perhatikan bahwa A iris himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Dan A iris omega atau A iris ruang sampel itu sama dengan A itu sendiri. Nah, maka peluang A irisan peluang A irisan himpunan kosong itu sama dengan peluang himpunan kosong atau sama dengan 0. Selanjutnya, peluang A dikali dengan peluang himpunan kosong itu akan sama dengan peluang A dikali 0. Ini sama dengan 0 karena peluang A iris himpunan kosong itu sama dengan peluang A dikali peluang himpunan kosong. A dan himpunan kosong dikatakan saling bebas. Begitu. Selanjutnya, jika peluang A irisan ruang sampel itu sama dengan peluang A dikali 1 atau sama dengan peluang A, dan selanjutnya peluang A dikali peluang ruang sampel itu sama dengan peluang A dikali 1 atau sama dengan peluang A juga. Karena peluang A irisan omega itu sama dengan peluang A dikali peluang omega, maka A dan ruang sampel ini dikatakan saling bebas. Selanjutnya untuk yang kedua, diketahui A dan B-nya itu independen kan, saling bebas, maka berlaku ini. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, yang akan ditunjukkan, yang akan dibuktikan adalah peluang A iris B komplement itu sama dengan peluang A dikali peluang B komplement. Begitu. Nah, A ini kan sama dengan A iris B gabungan dari A iris B komplement. Maka peluang A ini bisa kita cari dengan peluang A-nya itu sama dengan peluang A iris B ditambah peluang A iris B komplement. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan peluang A iris B sehingga diperoleh peluang A iris B komplement sama dengan peluang A dikurangi peluang A iris B. Begitu. Nah, karena kan ini A dan B-nya itu bersifat independen ya. Artinya berlaku ini, maka peluang A iris B bisa kita ganti dengan peluang A dikali peluang B, sehingga peluang A iris B komplement itu akan sama dengan peluang A dikurangi peluang A dikali peluang B. Nah, A-nya kita keluarkan sehingga peluang A dikali 1 dikurangi peluang B, di mana kita tahu 1 dikurangi peluang B ini sama dengan peluang B komplement. Jadi terbukti ya bahwa peluang A dikali B komplement itu sama dengan peluang A dikali peluang B komplement. Nah, artinya proposisi 2.2.7 itu terbukti. Soal nomor 20 meminta kita untuk membuktikan proposisi 5.1.13. Pada soal terakhir ini, soal nomor 20, kita akan membuktikan proposisi 5.1.13. Misalkan, X berdistribusi binomial dengan parameter N dan P. Maka nilai ekspektasinya itu sama dengan N dikali P. Nah, maka kita buktikan. Nilai ekspektasi itu kan formulanya EX sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N dari K dikali P X sama dengan K.
Nah, di sini PX sama dengan K-nya itu kan berdistribusi binomial kan, maka kita bisa ganti dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N dikali K dikali, nah ininya tuh kita ganti dengan binomial, yaitu N kombinasi K dikali P pangkat K dikali 1 min P dipangkatkan N min K. Nah, selanjutnya kita jabarkan kombinasinya ya. Kombinasinya kita jabarkan yaitu sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Nah, kan ini N faktorial itu kan sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya hingga akhir yaitu 1. Begitu kan? Nah, dan K faktorial juga kan sama. K dikali K min 1 dikali K min 2 dan seterusnya hingga akhirnya itu adalah 1. Nah, di sini ada K dan di sini juga ada K kan? Maka ini bisa kita bagi K-nya, bisa kita coret dan N-nya bisa kita pindahkan ke depan. Di depan sigma. Nah, K-nya kita coret dan N-nya kita pindah ke depan sigma sehingga kita memiliki sigma dari K sama dengan 0 sampai N dari N min 1 faktorial per N min K faktorial dikali K min 1 faktorial dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Nah, selanjutnya di sini kan ada P pangkat K ya. Jadi ada P K pangkat negatif 1 begitu. Ketika K-nya kita pindahkan ke depan, maka ini jadi P pangkat K negatif 1. P-nya kita pindahkan ke depan karena kita kan mau membuktikan ini ya. Nah, selanjutnya kita ubah kembali bentuk ini menjadi bentuk kombinasinya. Maka kita dapat nih EX sama dengan NP, sigma dari K sama dengan 0 sampai N, N min 1 kombinasi K min 1 dikali P, K min 1 dikali 1 min P pangkat N min K. Nah, selanjutnya kita gunakan teorema binomial. Ini ya, teorema binomial. Dan selanjutnya kita misalkan A sama dengan P dan B sama dengan P min 1. Selanjutnya kita misalkan juga agar bentuk ini sama dengan yang di sini. Yaitu J sama dengan K min 1, maka K ini akan sama dengan J plus 1. Artinya gimana? Ini tuh artinya ketika K-nya itu sama dengan 1, maka J-nya itu sama dengan 0. Dan ketika K-nya N, maka J ini akan sama dengan N min 1. Nah, maka kita substitusikan pemisalan ini ke teorema binomial, itu kita peroleh seperti ini. Ini sudah kita substitusikan ya, N-nya N min 1, J-nya itu sama dengan K min 1. Ini sama seperti ini, sudah sama. Tapi agar kita tidak bingung, maka kita di EX ini juga kita substitusikan saja yang ini ya. Nah, seperti ini. Hasilnya sudah sama. Ya, maka daerah yang sebelah sini, daerah setelah sigma ini bisa kita ganti dengan P tambah 1 min P pangkat N min 1. Karena ini dengan ini itu kan sama ya. Dan ini itu sama dengan P tambah 1 min P pangkat N min 1. Sehingga hasilnya itu jadi EX sama dengan NP dikali P tambah 1 min P dipangkatkan N min 1. Nah, dimana ini kan P dikurangi P. Hasilnya jadi seperti ini. NP sama dengan 1 dipangkatkan N min 1. N1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya akan sama dengan 1. Sehingga terbukti ya EX sama dengan NP. Jadi proposisi 5.1.13 itu terbukti. Nah, itu dia pembahasan dari 20 soal teori peluang yang terdiri dari 8 soal pembuktian teorema dan 12 soal penerapan konsep. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi ini dengan lebih baik ya. Kalau masih ada yang bingung atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk tinggalkan komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.